Banyak mahasiswa IT yang gengsi untuk ambil kursus. Di konten kali ini Koko akan cerita kenapa Anda perlu banget ambil kursus even Anda sudah kuliah IT. Banyak mahasiswa IT yang gengsi untuk ambil kursus. Di konten kali ini Koko akan cerita kenapa Anda perlu banget ambil kursus even Anda sudah kuliah IT atau lagi kuliah IT. Jadi ada beberapa alasan. Ketika Anda masuk ke perkuliahan IT itu berbeda dengan jurusan-jurusan yang lain. Kalau di jurusan-jurusan lain, mungkin kalau ada satu problem, jawabannya ya pasti A. Udah, satu aja. Kalau jawabannya A1, A2, A3 udah pasti salah. Harus A jawabannya. Di IT ini, karena ini coding, semuanya based on apa? Based on logic. Sekali logiknya nggak kepikiran, itu nggak akan bisa menghasilkan jawaban yang tepat. Karena semuanya based on logic lagi, lebih parahnya adalah begini. Satu problem, satu study case, jawabannya bisa ada banyak. Dan semuanya bisa bener loh. Ini yang menarik nih. Jadi intinya kita harus bisa asah logiknya kita. Dan itu nggak gampang. Waktu Anda kuliah nanti, itu ada obstacle-obstacle-nya juga. Ketika Anda kuliah, nanti ada belajar teorinya, ada belajar labnya. Biasa waktu untuk lab itu, biasanya nggak diajarin sama dosen langsung, diajarinnya sama asisten lab. Nah, asisten lab tuh biasanya mahasiswa juga yang kerja di kampus. Waktu diajarin itu, satu kelas biasanya rame-rame. Biasa sangat kental dengan error. Nah, karena satu kelas itu banyak kan, yang error juga pasti banyak. Pada saat sesi lab itu, karena waktunya terbatas, biasa hal yang dicontohin itu hal yang basic-basic. Banyak juga yang ngerasa gini. Banyak orang yang ngerasa pada saat sesi lab dia sudah cukup pintar. Tapi nanti waktu ujian, soalnya gampang atau susah? Susah. Contoh misalnya, waktu di lab, belajarnya bikin codingan untuk menghasilkan bilangan ganjil sama bilangan genap. Ya bilangan ganjil sama genap gampang dong. Nah, tapi waktu ujian tiba-tiba suruh bikin bilangan prima sama Fibonacci. Ayo gimana codingannya? Itu beda jauh banget. Itu kadang-kadang bikin kita gak kepikiran. Dan kita terlena. Karena waktu di kelas kita berasanya kita udah pintar. Kalaupun ada latihan soal, kadang-kadang susah ngerjainnya. Dan gak ada mentor kan? Kalau mau tanya sama asisten lab gitu ya, susah dicarinya. Ketemu dosen susah waktunya gitu ya. Oke, ujung-ujungnya apa? Belajar sama teman. Dan ternyata apa yang teman kita ajarin itu kan based on logiknya dia. Kita bisa paham gak sih logiknya orang? Jangan pernah tanya gimana caranya kok ngafalin bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman tuh nggak dihafalin. Latih logiknya, sintaksnya Anda akan hafal sendiri. Kenapa Anda walaupun udah kuliah IT butuh kursus? Ini ngomongin yang lebih tinggi lagi. Kalau yang tadi Koko bahas supaya nilainya bagus. Nah, yang lebih tinggi lagi apa? Anda harus punya specific skill. Anda harus ingat nih, ketika Anda kuliah IT, kuliah dimanapun, kuliah jurusan apapun, pasti belajarnya apa? Fundamental. Fundamental bukan berarti jelek ya. Fundamental itu tetap penting. Anda nggak bisa protes juga. Kampus X gitu ya. Kenapa gue diajarin fundamental? Ya memang kampus di mana-mana ngajarin fundamental. Itulah goal mereka. Tapi untuk masuk ke dunia kerja, Anda nggak bisa general, nggak bisa cuma kuasai fundamental doang. Karena lowongan kerja itu spesifik. Anda mau jadi apa? Mau jadi digital marketer, mau jadi data scientist gitu ya, mau jadi programmer. Ya itu spesifikasi yang berbeda-beda dan skill setnya lebih mendalam dari apa yang Anda pelajarin yang fundamental tadi waktu di kampus. Itu alasan kenapa Anda tetap butuh kursus. Karena Anda harus punya identitas waktu lulus. Oh, gua nih jagonya di mana? Oh, gua nih jagonya di bidang digital marketing. Ya udah, Anda perdalam. Kalau ikut kursus di tempat yang tepat kan pengajarnya praktisi. Jadi Anda dapat apa? Strategi praktisnya berdasarkan pengalaman. Waktu Anda masuk ke dunia kerja, Anda udah tahu, oh pakem-pakemnya tuh kayak gini. Mungkin Anda nggak bisa serap semua nih strategi praktisnya, tapi Anda bisa serap 50% aja. Anda akan bisa lebih cepat perform ketika di dunia pekerjaan. Jadi itulah alasan kenapa walaupun Anda udah kuliah IT, Anda tetap butuh kursus. Karena apa? Satu, untuk nilainya bagus, dan yang kedua supaya punya apa? Specific skill. Oke? Nah, jadi kurang lebih begitu. Jadi buat Anda yang lagi kuliah IT, persiapkan sebaik mungkin supaya apa? Supaya Anda gampang dapat kerja. Ingat loh, jangan menganggap job connector adalah jaminan masa depan Anda. Tapi masa depan Anda itu adalah tanggung jawab diri Anda sendiri. Sekian dari Koko, semangat terus belajarnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan share juga nih ke teman-teman Anda yang belum tahu tentang informasi ini. Supaya kita sama-sama jadi orang hebat dan berprestasi dan jadi orang sukses. Sekian dari Koko, sampai jumpa di next video. Bye!